para pendengar suara perawat RSCM dimanapun berada, yang sedang bertugas atau yang sedang dinas saat ini, bahkan yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa melalui podcast bersama sosok yang istimewa, yang luar biasa, ketua baru kita, DPK PPNI RSCM, Nurse Adik Hidayat, yang baru saja dilantik pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Dalam suara perawat RCM, dedikasi, kolaborasi, dan harapan baru. Bincang inspiratif menyambut International Nursing Day. Saya Harwidaya Tani sebagai host hari ini mewakili teman-teman sejawat saya diberikan kesempatan untuk berdialog atau berbincang langsung bersama Ketua DPK PPNI RCM terpilih periode 2025-2030. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Ketua kita yang sudah bergabung bersama kita. Apa kabar Pak Adik? Alhamdulillah, sehat, baik, Nurse Herwit. Alhamdulillah sehat, baik ya Pak ya. Mungkin saya panggilnya Pak Adik atau Nurse Adik begitu Pak? Mau kita menggaungkan nurse aja ya, supaya Oke, kita baik. terbiasa dengan nurse. Siap, siap, siap Pak. Ya, senang sekali kita dapat berjumpa pada podcast virtual yang luar biasa hari ini ya Pak ya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, Bapak mungkin bisa menceritakan kepada teman-teman sejawat kita, Pak, siapa sebenarnya Bapak dan bagaimana perjalanan singkat karir hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua DPK PPNI RSCM. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Nurse Herwit kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi sharing, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol dengan Nurse Herwit. Jadi saya terlahir di satu kota ya di Jawa Barat gitu ya, yang kecil sederhana ya. Terus saya sekolah di sana di Subang, terus di SMP, SMA saya masih di Kabupaten Subang dan kuliah ambil jurusan keperawatan di Akper Pemda Subang. Dan untuk kegiatan organisasi sebenarnya dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun saya udah sering melakukan organisasi gitu ya. Namun jenis organisasinya berbeda. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu ada pramuka gitu ya, ada OSIS. Nah, Hmm. itu yang saya apa namanya tuh ikutin karena cita-citanya ya ingin berorganisasi, organisasi Hmm. apapun. Kenapa? Dan sekarang Dan terwujud ya, Pak? ya, sekarang terwujud gitu ya. Karena organisasi Hmm. itu kita akan apa menjadi orang yang disiplin, punya Hmm. karakter gitu ya. Jadi itu yang apa namanya tuh harapannya gitu ya, menjadi kita ikut berorganisasi seperti itu. Ya, jadi memiliki jiwa kepemimpinan begitu ya, Pak ya? Ya, jadi untuk hari berorganisasi di PPNI ini sebenarnya bermula di tahun 2013. Kebetulan ada apa namanya tuh nurse yang dari anak, tuh kan saya juga diterima di RSCM itu pada tahun Hmm. 2009 Januari gitu ya, bertepatan dengan hari kelahiran juga gitu ya. Dan Hmm. itu ditempatkan oleh RSCM di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di ruang perawatan kelas khusus kelas 2 dan isolasi. Nah, di kelas 2 sebagai pelaksana gitu ya sampai 2011 itu karena gedungnya direnovasi gitu ya, kami pindah ke layanan gedung A. Nah, 2013 itu sebenarnya saya nggak tahu nih PPNI itu apa gitu ya. Nah, dari Hmm. Hmm. teman yang mengajak itu mengenalkan lah awal mula PPNI itu apa. Nah, dari situ memberikan mau nggak jadi pengurus PPNI. Saya jawab, oh kalau diberikan kesempatan, insya Allah saya siap gitu kan. Hmm. Dan awal mula lah perjalanan di PPN itu 2013 gitu ya. Waktu itu ketua sebelumnya adalah Ibu Suji Asih dan apa, ada ya, kamu terpilih Nurse Hendra sebagai ketua terpilih waktu itu. Dan kebetulan saya Hmm. sebagai ketua bidang UKOR ya. Nah, satu periode mendampingi Nurse Hendra di bagian UKOR
untuk sesi kedua, ya periode keduanya masih dengan Nes Hendra ya. Soalnya kami juga calon. Waktu itu bakal Hmm. calon ada 4 ya. Ada Nes Hendra, ada Nes Yurnawati, ada Nes Tirta dan saya sendiri Nes Adik. Nah pada saat perform itu gitu ya, perolehan suara tidak jauh beda sama Nes Hendra. Nah jadi pada saat 2018 Nes Hendra terpilih kembali ya menjadi ketua DPP PNRCM. Namun saya diberikan amanah menjadi sekretaris mendampingi beliau sampai 2025 ini. Jadi selain di PPNI, ya aktif juga di perhimpunan senat yang lain ya. Ada Hmm. Perdalin, ada Seminat Luka, ya Inwokena, ada juga HIPI, Himpunan Perawat Pencegahan dan Infeksi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Mungkin itu apa namanya itu perjalanan terkait bagaimana berorganisasi gitu ya dari SD sampai saat ini terpilih menjadi Ketua DPK PPNI RSCM periode 2025 sampai 2030. Seperti itu Nas Herwit. Iya, jadi baik, Nars Adik pengalaman organisasinya begitu ya, teman-teman sejawat dari mulai SD hingga sekarang dan bergabung di PPNI sejak tahun 2013 begitu ya Nars ya, hingga sekarang itu Betul. pengalaman yang luar biasa. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah diserap. Kemudian Nars Adik ini juga banyak mengikuti organisasi-organisasi yang lain. Baik, sebenarnya Nars Adik, apa arti menjadi seorang perawat bagi Nars Adik sendiri secara pribadi? Begitu, Nars. Nah, jadi maknanya adalah kita bermanfaat untuk orang lain dan kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Hmm. Masyarakat di mana ya mungkin dari diri sendiri ke keluarga yang terdekat gitu ya. Ataupun masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan keperawatan kita. Jadi makna sebagai perawat ya kita bisa merawat diri sendiri dulu, baru Hmm. orang lain. Dan kehadiran perawat itu sangat penting ya di mana tengah masyarakat. Seperti itu Nas Herwin. Ya, jadi intinya kita harus bisa merawat diri kita sendiri, menjadikan diri kita sendiri pribadi yang baik dulu, ya, begitu, Nurs ya. Kemudian Betul. kita bisa merawat orang lain. Nah, dalam pengalaman Nurs Adik sendiri, sebenarnya tantangan yang paling sering dihadapi oleh perawat di RSCM ini, baik dari segi pelayanan, kemudian dari segi sistem maupun secara personal. Mungkin setiap unit akan berbeda ya tantangannya. Ya, Hmm. soalnya kalau di anak itu tantangannya kalau pelayanan anak itu tidak mudah karena kita komunikasi ya sesuai tumbuh kembang anak tuh Iya, berbeda dengan betul. dewasa. Hmm. Nah itu tidak semua perawat gitu ya, nurse itu bisa langsung kenal akrab dengan pasien anak. Maka kita Iya, harus jadi pendekatan dengan challenging siapa ya, gitu ya. nurse ya. Betul. Kita pendekatan dengan orang tuanya dulu, ya Hmm. pendekatannya dengan orang tuanya, baru dengan pasien anaknya. Dan itu pun komunikasinya kita harus sabar, tidak boleh langsung Hmm. eh, harus segera, tidak. Karena kita ada namanya ya tadi tumbuh kembang anak sesuai perkembangannya, tidak bisa dipaksakan dengan pasien dewasa. Mereka pun Iya, ada perlu tekniknya sendiri. ya, teknik itu perlu gitu ya. Karena apa? Kesan pertama itu sangat penting pada pasien anak. Betul. Semakin kita ramah, terus kita akrab, itu akan dicari gitu ya sama pasien Hmm. anak, loh. Nah, itu dari kita ya dari seorang komunikasi seorang perawat kepada Rawat anak. pasien anak ataupun Hmm. dewasa. Hmm. Secara sistem kita jauh lebih berkemajuan ya, Hmm. maksudnya kita bertransformasinya lebih maju gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Yang tadinya kita dengan manual ya, nulis di kertas gitu ya, sampai kita bertransformasi dengan digital gitu ya, dari EHR ke HIS. Dan itu pun perlu perjuangan ya, mungkin dari pimpinan rumah sakit gitu ya, direktur, terus dari pelayanan keperawatan, komite gitu ya, bagaimana mensosialisasikan era digitalisasi di kalangan perawat ya khususnya perawat ya itu tidak Hmm. mudah. Kenapa tidak mudah? Karena jumlah perawat di RSCM itu paling ya di Banyak Indonesia. di Indonesia. Betul. Jadi itu perlu edukasi, workshop terusan gitu ya, dan pendampingan. Karena tidak mudah kita
menghilangkan catatan dari manual gitu ya di kertas sampai kita ke elektronik. Belum nanti kendala sinyal gitu ya, sinyal internet. Ya, Nah, itu betul, pun Nars. jadi kendala yang akan dihadapi oleh perawat, oleh dokter dan tenaga medis lain gitu. Nah, maka tetap sebenarnya untuk pencatatan yang manual pun kita harus ada gitu ya, ada standby gitu. Kalau terjadi apa namanya tuh bermasalah dengan sistem internetnya. Dari segi dukungan rumah sakit, pimpinan rumah sakit sebenarnya ya sudah mendukung ya bagaimana peran perawat itu di semua keilmuan ya, semua layanan itu direksi akan selalu mendukung, mensupport gitu ya terkait peran perawat ini sangat penting ya Kak, dengan keilmuan yang banyak ya dari mulai intensif, gawat darurat, anak bedah, maternitas, kita menghadapi dan melayani pasien-pasien yang sangat kompleks ya yang tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas ataupun tingkat Karena rumah sakit provinsi. rujukan ya, Nars. Betul, makanya kita tidak salah kita Nasional lagi. berkolaborasi. Nasional kita berkolaborasi dengan profesi lain, gitu ya. Dan kita pun berkolaborasi dengan pimpinan rumah sakit, ya, terus dengan pelayanan keperawatan dan komite keperawatan yang menjaga bagaimana standar kualitas pelayanan asuhan keperawatan, kode etik, kredensial. Jadi kita saling berkolaborasi baik DPK PPNI RSCM, pelayanan keperawatan dan komite keperawatan. Kita satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu ya untuk menjadikan perawat RSCM ini maju, profesional dan bermartabat. Seperti itu Mas Herwit. Iya, jadi yang saya highlight nih sikap dari pelayanannya itu sendiri, dari sikap perawatnya itu sendiri, kita harus bisa membawa marwah perawat begitu ya. Nurse mungkin dulunya kita terkenal sebagai perawat yang galak mungkin, kemudian sistemnya yang belum tersistematis atau belum tercomputerized seperti sekarang ini gitu. Jadi dari segi pelayanan kita juga harus upgrade diri, kemudian dari segi keilmuan kita juga harus update keilmuan seperti workshop, seminar, pelatihan, dan penelitian begitu ya Nurs ya. Kemudian Betul. kita sudah sampai sekarang saat ini sistemnya, teknologinya sudah semakin maju dan kita harus sebagai perawat di sisi lain pelayanan juga harus bisa berdampingan dengan teknologi yang semakin maju begitu. Dari yang manual hingga ke hybrid dan terkomputerized seperti yang kita punya sekarang, HIS dan EHR begitu ya Nurs. Betul. Itu sebuah tantangan tersendiri untuk terus adik. Oke, kemudian menurut menurut Nurse Adik, bagaimana dedikasi seorang perawat di RCM selama ini berkontribusi dalam pelayanan kesehatan dalam skala nasional, Nurse? Ya, betul. Kontribusi perawat RSCM itu sangat luar biasa gitu ya di tingkat nasional ya di Kementerian Hmm, Kesehatan ataupun di tingkat RSCM. Kenapa? Karena kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik ya hmm. dari pelayanan Seperti keperawatan slogan tadi. kita selama ini ya, Nurse. Betul ya Menolong tadi memberikan yang terbaik. ya menolong memberikan yang terbaik. Terbaik Hmm, untuk siapa? Untuk hmm, profesi, untuk hmm, masyarakat, untuk pasien gitu ya. Supaya hmm, apa? Supaya pasien yang berobat yang dilayani di RSCM oleh perawat itu sehat sembuh gitu ya. Dan Indonesia hmm, menjadi negara yang sehat gitu ya dan berkeadilan dan maju semuanya. Perawatnya juga maju, profesional gitu ya. Dan inilah hmm, yang kita harapkan. Makanya RSCM selalu dilibatkan bagaimana kesehatan ini menjadi pemerhatian ya, perhatian pemerintah. Makanya RSCM ya, perawat RSCM hmm. selalu update keilmuannya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kita banyak ya teman-teman sejawat nurse yang dikirim ke luar negeri untuk belajar gitu ya. Hmm. Nah itu apa? Bukti Devisa profesi kita negara ya, ini Nurse ya. Hmm, betul, profesi kita ini sangat dihargai, ya sangat ya diperhitungkan. Makanya hmm, kita saling hmm, bahu-membahu memberikan pelayanan yang terbaik ya keperawatan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan apa? Etika gitu ya, etika dan hmm, adab kita pada siapa? Profesi perawat sendiri ke profesi lain gitu ya, ke masyarakat ya dan pasien yang kita layani.
belum tentu pasien yang datang ke RSCM itu ingin dapat pelayanan keperawatan yang dimandikan ataupun Hmm. diinikan disuap, tidak. Hmm. Mungkin dengan melihat penampilan para perawat ya nurse RSCM senyum terus menyapa dengan ramah, itu sudah menjadi obat Jadi ya, sembuh, obat. mengurangi rasa sakit Nah, pasien tersebut. gitu. Harapannya seperti itu. Hmm. Dengan senyum, sapa, salam gitu ya, yang Hmm. apa namanya itu diaplikasikan oleh kita semua sebagai nurse RSCM bisa menjadi budaya yang bagus untuk rumah sakit lain, untuk Hmm. perawat-perawat yang lain gitu. Murah kok gitu. Hmm. 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 Tinggal nyapa gitu ya. Sudah Hmm. kita lakukan. Cobalah kita untuk apa namanya sekali untuk berintrospeksi diri, oh kita sudah baik atau belum gitu ya. Kalau belum ya kita introspeksi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Belum ada apa, jangan bilang telat, tidak ada kata telat. Hmm. Mulai dari saat ini ya, mulai saat ini ya kita lakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk profesi ini, untuk RSCM, untuk pasien yang kita layani dan masyarakat. Seperti itu Mas Herwit. Oke, jadi etika yang kita junjung tinggi sebagai profesi perawat begitu ya, Nurse. Karena ada Betul, lebih utama dibandingkan ilmu begitu. Masa di supermarket lebih ramah dibanding kita sebagai perawat di rumah sakit betul. begitu ya, Nurse ya. Jadi Ya, kita kita harus malu berlomba-lomba gitu begitu. ya. Iya, Betul betul. berlomba-lomba. Karena kita Oke. memberi jasa pelayanan ya, pelayanan Hmm. pada masyarakat gitu ya. Ya, apalagi untuk kontribusi secara nasional, saya ingat juga ketika RSCM ini menjadi tonggak utama ketika waktu COVID-19 itu datang ya, Nurse ya. Betul. Penanganan COVID-19 yang cepat gitu, tepat, menjadi garda terdepan profesi kita. Begitu selain dokter, kemudian petugas kesehatan lain begitu. Di samping mengorbankan waktu, tenaga, materi, kemudian kesehatan, bahkan nyawa gitu, saat-saat tersedih namun tetap sekaligus berbuah manis pada akhirnya begitu ya, Nurse. Betul. Oke, baik. Setelah Nurse Adik dilantik ini, saya ingin tahu visi dan prioritas utama yang Nurse Adik jalankan di bawah kepemimpinan DPKP PNI yang baru, Nurse. Ya, jadi visinya adalah bersama menjadikan DPK PPN RSCM yang kuat, kokoh, Hmm. bermartabat, dan melesat di Indonesia. Kenapa kata kuncinya kokoh dulu? Karena kita punya kekuatan. Kekuatannya adalah dengan jumlah perawat terbesar di Indonesia, gitu ya, di Jakarta Pusat, gitu ya, dengan kurang lebih ada 1.987 perawat. Kita 6.000. 2.000 gitu ya. Nanti Hmm. mungkin awal Juni akan ada lagi Nah, perawat baru yang penerimaan baru. CPNS gitu ya. Itu akan nambah. Nah, dari kuat kokoh gitu ya. Nah, pasti Hmm. kalau kuat kokoh seperti bangunan. Kalau fondasinya sudah kuat, maka bangunannya pun akan kokoh. Setelah kokoh, bermartabat apa? Ya, tadi kita sudah memberikan pelayanan terbaik, senyum, salam, siapa kepada masyarakat, pasien, maka martabatlah kita. Kita akan dinilai sama profesi lain, Hmm. masyarakat, wah, perawat RSCM luar biasa, dedikasinya gitu ya, senyum, ramah gitu ya, terus apa namanya itu tidak membeda-bedakan gitu ya, Hmm. masyarakat. Nah itu, dan melesat, melesat di Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai perawat di rumah sakit vertikal, rumah sakit rujukan nasional, maka melesat dari yang lain karena update keilmuan, Hmm. terus kita apa sopan santun, etika, maka tidak salah kita eh, dengan apa namanya semboyan dari pimpinan rumah sakit RSCM ya melesat memberikan yang terbaik. Dan kita pun dari DPK PPN RSCM berupaya berkolaborasi ya melesat di Indonesia dengan mengkawal profesi perawat ini sebaik mungkin. Seperti itu Mas Herwin. Oke, baik. Saya setuju dengan visi, misi, dan tujuannya tadi ya sama Nus Adik kuat, kokoh, bermartabat di kancah nasional maupun dunia mungkin. Kemudian melesat karena mungkin tidak hanya sekolah saja yang menjadi percontohan, tapi rumah sakit RSCM ini menjadi rumah sakit percontohan begitu ya, Nus ya. Betul. Oke, baik. Menurut Nurse Adik sendiri, sejauh mana sih pentingnya berkolaborasi antar
lembaga, kemudian antar profesi di RSCM, khususnya bagi perawat. Kita seorang perawat tuh memang harus berkolaborasi gitu ya, tidak bisa berdiri Hmm, sendiri. tidak lepas dari kolaborasi ya, Nas. Iya, ya kolaborasi profesi ya, baik dokter, Hmm, bidan, tenaga kesehatan lain kita juga sama gitu ya. Mereka juga punya keilmuan sendiri dan kita sama-sama berbarengan. Karena tujuannya apa? Menolong memberikan yang terbaik pada siapa? hmm. Pasien dan Kembali masyarakat. lagi, menolong memberikan yang terbaik. Iya, gitu. Jadi Hmm, kita sama-sama memberikan yang terbaik. Terbaiknya dari mana? Kita keilmuan dari segi keperawatan ya. hmm, Ilmu keperawatannya kita apa namanya tuh berkolaborasi dengan tim yang lain. Dengan pimpinan rumah sakit pasti kita harus berkolaborasi karena pemangku kebijakan itu juga sangat penting. Bagaimana ke depannya perawat-perawat ini juga mendapat apresiasi reward dari pimpinan rumah hmm. sakit. Betul, Karena betul. kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik Hmm, ya dengan tadi melesat memberikan yang terbaik. hmm, Jadi kita pun harus kolaborasi dengan pimpinan rumah sakit. Dan penting juga kita selalu berkolaborasi dengan ibu kita, bapak kita yang ada di pelayanan keperawatan gitu ya. Kenapa? hmm, Standar asuhan keperawatan gitu ya, pelayanan keperawatan, bagaimana kita apa menggunakan pakaian dinas, itu hmm, juga kita harus taat ya, tunduk dan patuh hmm. gitu ya. Dalam artian kita berkolaborasi dengan pelayanan keperawatan. Dari etika profesi kita juga ada komite keperawatan. Ya. Dan sampai kita seorang perawat, nurse itu melanggar etik gitu ya. Makanya kita juga harus tahu tentang kode etik keperawatan ini selalu dijunjung tinggi gitu ya tadi kita itu harus memiliki adab dan etika gitu dan baru berilmu itu yang sangat penting yang kita harus jalani sebagai seorang nurse yang memberikan pelayanan di rumah sakit vertikal rumah sakit rujukan nasional seperti itu Nurse Herwit. Oke, baik. Sesuai dengan SOP yang berlaku, begitu ya, Nas, kita Betul. ada payungnya, mungkin bisa melalui bidang keperawatan, kemudian yang Nas tadi katakan juga komite keperawatan dan bagian yangkep gitu ya, Nas ya, kita saling berkolaborasi itu untuk antar lembaganya dan untuk antar profesi tentunya kita berkolaborasi mengenai status pasien melalui dokter, perawat, bidan, kemudian dietitian, dan tenaga medis lainnya. Oke, nurse, sebenarnya apakah ada bentuk kolaborasi yang nyata gitu, yang baru, yang akan ditingkatkan baik sesama perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, nurse? Baik, jadi kalau untuk di DPK PPNI RSCM, kita akan coba ya mengkolaborasikan program kerja yang sebelumnya, gitu ya, yang belum terlaksana kita laksanakan di kepengurusan baru. Hal sederhana adalah bagaimana pengurus mengapresiasi anggotanya. Hmm, Contoh, kalau di anggota ini ada yang memiliki usaha UMKM gitu ya, hmm, makanan gitu ya, ataupun laundry, kita coba apresiasi. Kita kenalkan ke teman-teman kita aja dulu, teman-teman perawat, sebagai pemuka jalan ya. Yang tadinya cuma yang ordernya cuma 1 orang, 10 orang, hanya di unit hmm, tertentu atau hanya di ruangan tersebut, ketika kita hadir ya di anggota, kita coba untuk mempromosikan, ya, mempromosikan usaha yang dimiliki oleh anggota. Itu yang kita mungkin di awal-awal ini kita akan coba mempromosikan teman-teman yang ada di RSCM, anggota DPKP RSCM, kita ajak untuk yuk kita perkenalkan usaha yang dimiliki oleh seorang perawat. Jangan malu. Kenapa? Karena ini adalah apresiasi yang kita berikan kepada anggota. hmm, Satu. Yang kedua, bagaimana kita melakukan ilmiah ya kan. Keilmuan ini kita mungkin berkolaborasi dengan unit. Jadi kita beri kesempatan unit untuk menyiapkan narasumber yang harapannya adalah regenerasi ya, yang mungkin yang sudah spesialis itu sudah mulai meregenerasi kepada yang satu nurse ya jabatannya head nurse gitu ya keparuangan atau perawat hmm, primer tapi ada pendampingan mentor gitu ya. Bagaimana hmm, cara tadi membuat materi, hmm, bagaimana kita menyampaikan materi di depan umum masyarakat gitu ya. Nah itu, jadi kita harapannya dengan kepengurusan baru ini ada regenerasi, ya, regenerasi. Kenapa? Saya tidak mungkin terus-terusan menjabat juga sebagai ketua, gitu ya. Harus ada hmm. regenerasi. Supaya apa? Semacam Supaya, coaching gitu ya, nurse ya? nah betul. Jadi Hmm, ilmuwan kita terus update. Nah, jadi
itulah yang kegiatan apa namanya itu yang kita akan launching ya. Jadi melibatkan anggota di unit masing-masing, gitu ya, tentang keilmuannya. Banyak ilmu-ilmu yang ada di RSCM gitu ya. Justru evidence base adalah di pasien yang kita rawat saat ini. Evidence Hmm. base yang nyata gitu ya. Mungkin kita eh, jarang mempublikasikan terkait asuhan keperawatannya. Nah, dengan program ini harapannya semua berlomba untuk update keilmuan ya di pasien yang kita rawat ya, tentunya dalam menggunakan ilmu asuhan keperawatan. Tuh, jadi selain UMKM, terus kegiatan ilmiah webinar gitu ya, terus pengabdian masyarakat nih, ya sebagai Hmm. apa namanya tuh salah satu persyaratan untuk Poin perpanjangan nilai. S gitu ya. Ya. Pengabdian masyarakat juga kita beraneka ragam nanti tidak mesti harus edukasi terkait kesehatan, donor darah atau Hmm. yang lainnya. Kita juga bisa sharing terkait keilmuan ya seperti ini nih gitu ya. Nanti Hmm. difasilitasi oleh tim Infocom DPK PNRSM. Ayo kita yang apa namanya tuh memberikan peluang ya kepada anggota untuk mengapresiasikan keilmuannya yang selama ini mungkin hanya di ruang perawatan saja, tapi tidak Hmm. dipublish di media sosial. Hal baik, mari kita sebarkan gitu ya. Kalau ada yang belum baik, kita perbaiki diri sendiri di internal. Yang mungkin nanti mendatangkan para expert-expert dalam bidang ilmu perawatan. Nah, itu salah satu yang kita harapkan ada regenerasi. Baik regenerasi di kepengurusan DPK RSM, ada juga regenerasi keilmuan ya nah, para pemateri-pemateri yang ada di RSCM. Jadi di DPK itu sama, ada pengurus dan anggota haknya sama, dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemateri gitu ya, fasilitator, panitia. Jadi seperti itu. Dan nah, ada juga nih kegiatan yang mungkin Hmm. belum 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 ada nih sepertinya, belum ada nih Hmm. Hmm. di Hmm. tingkat DPK dimanapun di kami Iya, apa itu, barangkali. Nars? Nanti ini ya, ini masih penasaran nih. Iya. Ya, pertama adalah kita akan berusaha mengadakan pertemuan ilmiah tahunan. Semua Hmm. keilmuan gitu ya yang ada di RSCM itu kita hadirkan di dalam acara Hmm. pertemuan ilmiah tahunan DPK PPN RSCM tahun depan. Ya, tahun depan kenapa? Kita akan menyambut HUT PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu Hari ini kita, konsepnya menyusul ya, Nars? wah Apa? betul, Oh, ya oke, oke. kita akan kolaborasi. Ini baru rencana ya, Nars? Betul, kita akan Hmm. kolaborasi tadi ya dengan Hmm. pelayanan keperawatan, dengan komite Hmm. keperawatan, pimpinan rumah sakit gitu ya, ataupun dengan profesi yang lain. Nanti untuk teknisnya akan dibahas dengan tim ya di Diklat dan tim yang lain. Dan yang kedua, ini yang paling mungkin penasaran gitu ya, Hmm. penasaran. Ya, ada namanya kita DPK PPNI RSCM Award, ajang penghargaan ya untuk Hmm. perawat-perawat RSCM. Maka nanti ada berlomba-lomba nih, ada secara individu dan ada secara unit. Kalau untuk individu, ya bocoran tadi ya, yang punya usaha UMKM ini Hmm. atau nurse planner gitu ya. Hmm. Nah, kita akan coba publish. Nanti tim Infocom akan bergerak bagaimana menyiapkan desain-desain dari apa namanya tuh UMKM ini, terus nanti dinilai sama anggota mana yang paling banyak yang like gitu ya, yang follow, maka anggota itulah yang akan dapat reward dari kami. Kalau yang besar ya, yang unit gitu ya. Hmm. Contohnya kita ada namanya unit excellent ya. Unit excellent ini Unit excellent. ya pertama dilihatnya indikatornya adalah Banyaknya kepatuhan pasien. iya, Oh, bukan. kepatuhan Oh, oke. anggota membayar iuran PPNI. Jadi Hmm. dihitung berapa jumlah perawat di satu unit dengan berapa yang sudah bayar. Nah, Hmm. berapa persen? Nah, itu indikatornya. Yang Indikator kedua, utama ya, Nus. betul. Yang kedua, anggota yang terlibat ya, sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan DPK Kegiatan. itu Hmm. juga poin gitu ya. Terus yang selalu ikut kegiatan DPK, webinar, pengmas itu juga akan menjadi reward Hmm. gitu. Dan inilah kegiatan yang akan kita jalankan ya, insya Allah dari bulan Mei ini sampai tahun depan di acara Tahun depan. puncaknya adalah bulan Maret ya di HUT Food PPNI. Mari PPNI. kita bersama-sama merayakan gitu ya Hmm. dan berkolaborasi, berkompetisi dengan sehat gitu ya. Dan insya Allah ketika nanti ada rezekinya kita siapkan nih rewardnya gitu yang fantastis gitu ya untuk individu maupun untuk yang unit. Nanti untuk kriterianya akan diinformasikan lebih lanjut. Seperti itu mungkin Mas Erwin yang
program kerja yang Hmm. kami sampaikan yang ya baru itu ya, baru 2 program kerja yang mungkin, enggak ah." Nah, nanti kita akan coba memulai dari yang hal kecil tadi, UMKM perawat kita kenalkan, terus, penilaian Hmm. lain, nah nanti di ajang, DPK PPNS buat siapa yang akan menjadi yang terbaik gitu ya, dari yang lebih baik, seperti itu. Ya, dari kita untuk kita. Betul, dari kita untuk kita, karena itu ada uang Iya. reward. Jadi pendengar sejawat RCM semuanya, itu tadi singkat dari Nurse Adik tentang program unggulan atau pendekatan inovatif, dimulai dari bisa dari memunculkan potensi-potensi begitu dari perawat itu sendiri, kemudian bisa menjadi nursepreneur atau researcher mungkin, atau kita dapat mendapatkan award gitu ya dari usaha, kemudian dari potensi yang telah kita gaungkan gitu, yang kita gali begitu ya. Itu adalah salah satu bocoran dari Nurse Adik program unggulannya di masa kepemimpinan Nurse Adik saat ini. Oke, baik Nurse. Jadi sebenarnya apa harapan Nurse Adik sendiri terhadap manajemen rumah sakit, kemudian institusi pendidikan dan juga pemerintah dalam mendukung profesi kita sebagai perawat? Baik, jadi, kita sebagai profesi perawat ya ingin disejahterakan itu berkeadilan gitu ya, Hmm. tidak beda-bedakan dengan profesi lain. Karena kami pun hadir untuk memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik pada pasien. Hmm. Nah, keselamatan pasien juga kita jaga, kode etik kita jaga, karena kita sudah ada sumpah profesi. Maka pimpinan rumah sakit pun harus berkeadilan, mensejahterakan, perawat yang ada di RCM khususnya. Dan aturan-aturan yang diberlakukan juga harus berkeadilan, dan kesetaraan itu Hmm. penting untuk Hmm. tenaga kesehatan. Jangan sampai ada kecemburuan sosial di antara tenaga kesehatan. Karena ini pun tidak terlepas dari kolaborasi semua, yang tidak bisa satu profesi itu berdiri Betul. sendiri Hmm. tanpa berkolaborasi, bergandengan tangan dengan Hmm. profesi lain. Maka harapannya adalah profesi yang ada di Indonesia ini mendapat apresiasi semaksimal mungkin, karena kita berhadapan dengan masyarakat yang sakit maupun yang sehat, dan bagaimana kita bisa menyelamatkan nyawa, ya, yang tidak ada harganya. Kita tidak Hmm. bisa ini dengan, uang, ya. Hmm. Jadi beda dengan yang lain. Karena profesi ini hadir bagaimana kita bisa, menjadi terdepan, memberikan pelayanan keperawatan terbaik ya, khususnya di rumah sakit rujukan nasional ini RCM, dan umumnya untuk Indonesia, supaya Indonesia terwujud ya, menjadi Indonesia yang emas, emas dan cemerlang anak-anak bangsanya. Dan Dan juga iya, hmm. dan mari kita sama-sama mencegah stunting pada anak-anak, ya, bagaimana, makanan bergizi, dan itu pun ya tidak lepas dari peran edukasi para sejawat nurse ya, baik di tingkat, puskesmas, rumah sakit, ataupun dari, klinik mandiri masing-masing. Sekali lagi harapannya adalah kami hadir sama-sama memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasien masyarakat Indonesia. Ya, harapannya sejalan dengan program pemerintah begitu ya, Ras ya. Kemudian untuk manajemen harapannya semakin baik dan berkeadilan, bahwa perawat adalah suatu keahlian atau profesi yang sudah sepantasnya diperlakukan sebagaimana mestinya, karena perawat adalah sekali lagi yang sudah dijelaskan di awal, pondasi-pondasi di suatu rumah sakit. Jadi apa jadinya jika tidak ada perawat begitu ya, Nas? Betul. Dan tentunya diberikan hak yang sama, diakui, dihormati, kemudian diberikan kesejahteraan, dan agar bisa di institusi pendidikan dapat meluluskan perawat-perawat yang unggul, yang beretika, kompeten, dan profesional tentunya. Dan harapan dari pemerintah juga agar perawat dapat dipandang sebagai profesi, sekali lagi, undang-undang yang dapat melindungi perawat sebagai profesi. Kemudian karena perawat ini adalah uh, menanggung beban yang berisiko atau beban yang besar, dan sudah sepantasnya perlindungan itu harus cukup yang memadai, begitu ya, Mas. Kemudian langkah seperti apa yang akan dilakukan di PKPPN IRSCM
untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan perawat? Baik. Ya, kalau dari DPK PPN RSCM, kita akan berkolaborasi gitu ya dengan pimpinan rumah sakit, pelayanan Hmm. keperawatan, dan komite keperawatan. Bagaimana kita selalu menjaga profesionalisme dalam Hmm. pelayanan keperawatan. Dari segi profesi, kita DPK PPN RSCM mengkawal gitu ya, mengkawal bagaimana undang-undang yang baru ya, undang-undang kesehatan, terus bagaimana, legalitas ya anggota, Hmm. Betul. STR Hmm. umur hidup, SIP ya perpanjang SIP, ini yang harus kita, kawal terus. Jangan sampai ada sejawat kita yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang tidak memiliki Tanpa SIP memiliki ataupun SR, STR. SIP, Nah, iya betul. Hmm. itu maka kita pastikan semua, anggota itu memiliki legalitas ya Hmm. dari SIP, STR. Kalaupun ada kendala silahkan dari anggota bisa ya, bisa Betul. berkonsultasi dengan kami pengurus, dengan admin ya, dengan admin DPK Hmm. PPN RSCM. Jadi, kami hadir ya, bisa dan ya ada, kewajiban ya untuk melayani anggota. Jadi jangan Memfasilitasi sungkan. begitu ya, Mas. Betul, jadi anggota Hmm. juga jangan sungkan silahkan datang ya ke kantor DPK PPN RSCM di lantai 5 gedung administrasi dan Hmm. bisa berkonsultasi baik dengan, kami gitu ya, dengan pengurus gitu ya, mau WhatsApp, mau telepon silahkan. Jadi Hmm. kami hadir untuk memberikan Terbuka. pelayanan, ya. Kita hadir untuk anggota dan anggota juga bisa senang bisa dilayani untuk, pelayanan SIP, STR, ataupun yang lainnya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama baik, pengurus dan anggota saling berkolaborasi, saling percaya untuk Hmm. memajukan DPK PNRSM ini menjadi yang kuat, kokoh, bermartabat, dan Martabat melesat dan melesat. di Indonesia. Iya, oke. Sudah banyak sekali yang kita perbincangkan, Yones, yang mungkin kita akan eh, memberikan pertanyaan sebagai pesan-pesan penutup begitu, Nas, untuk perawat dan masyarakat. Nah, apa pesan Nas Adik sendiri untuk seluruh perawat di RSCM yang hampir 2000 ini agar tetap semangat, profesional, dan bersatu? Saya rasa itu tidak mudah, gitu, Nas. Betul. Jadi pesannya adalah dengan peringatan International Nurse Day ini, dengan Hmm. temanya adalah, perawatan itu sebagai ini, ekonomi gitu ya, meningkatkan Hmm. ekonomi juga. Jadi caring-nya perawat gitu ya, terus ramahnya perawat akan menjadi obat bagi pasien. Cepat Hmm. sembuh, sehat walafiat. Maka bersama-sama dimanapun kita berada, saling tegur gitu ya, Hmm. memperkenalkan diri, jati diri kita adalah sebagai seorang perawat. Dan syukuri rezeki yang kita terima, Hmm. sekecil apapun itu rezeki, maka semoga Allah selalu melipat gandakan, ya tidak hanya rezeki finansial, tapi rezeki Hmm. sehat walafiat. Semoga Betul. kita, seluruh perawat, nurse RSCM masuk surga duluan. Kenapa? Amin. Sharing kita dalam pelayanan keperawatan Hmm. kepada pasien dan masyarakat menjadi yang terdepan. Sekali lagi, mari bersama-sama dalam Hmm. rangka International Nurse Day ini, kita selalu update ilmu, selalu melakukan introspeksi diri Hmm. yang tadinya belum baik menjadi baik, dan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan selalu hadir untuk pasien yang kita rawat, untuk masyarakat dan bangsa ini. Kami yakin perawat RSCM ini perawat yang sangat luar biasa, dedikasinya, pelayanannya untuk negeri ini. Berevaluasi setiap hari, begitu ya, Nes. Mungkin Betul. up and down-nya ya wajar gitu ya, Nes, ya. Kita sebagai manusia tidak bisa dipungkiri harus semangat terus, tapi tetap konsisten gitu. Minimal Iya, kita tidak berbalik arah gitu ya. betul. Kemudian mungkin dari segi profesional ya mungkin kita minimalisir terhadap konflik sejawat dalam bekerja. Kemudian harusnya saling mendukung gitu ya, Nes, ya. Tidak ada ujaran-ujaran kebencian mungkin, kemudian tidak ada saling menjatuhkan atau berselisih paham gitu ya, Nes, ya. Ya, Karena setiap semangat ngelakuin hal itu dengan profesional, baik. iya betul. Dan
pesan dari Nurse Adik tadi yang perlu saya highlight juga harus tetap bersyukur gitu ya. Kita sebagai perawat mungkin tidak kembali sebagai dalam bentuk materi begitu, tapi dalam bentuk pahala yang tadi sudah disebutkan dalam bentuk surga gitu yang uh, pahala yang tertinggi begitu. Karena bagaimanapun juga siapa yang bersyukur akan aku tambah begitu ya, Res ya. Oke, Betul. sangat menyentuh sekali. Dan terakhir, Nurse Adik, apa yang ingin Nurse Adik sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai dan mendukung profesi kita sebagai perawat? Jadi pesan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan keperawatan, ya bijaklah dalam mengkritik pelayanan keperawatan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan kami pun berusaha untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki diri gitu ya. Tadi caring-nya, senyumnya, berpenampilannya pun kita selalu dievaluasi. Maka janganlah jadi orang yang selalu mengkritik tanpa memberikan Hmm. solusi. Tapi Hmm. baiklah kita menjadi orang yang selalu memberikan solusi untuk kemajuan pelayanan keperawatan, khususnya di RSCM dan di Indonesia. Karena apa? Kita akan habis waktu untuk mengkritik gitu ya, daripada kita mengkritik, marilah kita berbuat baik kepada siapapun itu. Daripada kita mengkritik hal yang tidak diketahui ilmunya, lebih baik Hmm. ada jadi marilah kita bijaksana dalam Hmm. menyikapi Dan suatu bertutur kata, permasalahan, tutur kata, janganlah perbuatan. mencela ataupun menjelek-jelekan profesi kami. Kami Hmm. hadir untuk memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan agama, suku, baik kaya atau Ras. miskin, tidak. Hmm. Tapi itulah caring kami, keikhlasan kami sebagai profesi untuk memberikan pelayanan yang terbaik di RSCM khususnya yang melesat dan memberikan yang terbaik. Jadi masyarakat yang memerlukan pelayanan keperawatan khususnya di RSCM memberikan kritik yang bijaksana, tidak Yang mencela membangun dengan tentunya. ya, yang Hmm. membangun. Kami terima kritikan untuk membangun, untuk ya meningkatkan profesionalisme kami sebagai perawat, tapi bijaklah dalam memberikan komentar. Kalau itu bukan salahnya perawat, janganlah membawa nama-nama perawat. Hmm. Silahkan sampaikan dengan baik. Kalau Hmm. itu ada kelalaian ataupun kekurangan dari kami siap untuk memperbaiki diri. Baik dari segi profesi keperawatan ya, dari DPK PPSM, maupun dari pelayanan keperawatan bersama dengan Komite Keperawatan. Sekali lagi, masyarakat Indonesia harus lebih pintar dalam menyikapi isu kesehatan ataupun paradigma yang Hmm. terjadi di negara ini. Janganlah menjadi masyarakat yang mudah dibenturkan, menjadi masyarakat yang pintar, cerdas, dan Hmm. bijaksana. Indonesia bisa berkeadilan, kesetaraan, dan makmur di Indonesia ini. Mungkin itu nasihat yang bisa Baik, saya sampaikan. membuka seluas-luasnya kritikan begitu, tapi tetap berada pada ranah yang semestinya dibawa karena negara kita negara undang. Mungkin kalau misalkan ini memberikan nasihat langsung atau mungkin kalau tidak langsung harus dengan tutur kata yang baik karena kita kaitannya dalam urusan nyawa. Jadi dengan komitmen bersama perawat dan masyarakat, kuncinya adalah saling menghargai, begitu ya, Nurse. Oke, sudah banyak sekali yang kita perbincangkan. Semoga ke depannya dapat tercapai hal-hal yang baik yang sudah Nurse Adik canangkan atau utarakan yang kurang lebih 30 menit kita sampaikan, bincangkan di sini. Terima kasih kepada Nurse Adik. Sama Baik, semoga sehat selalu atas sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini dan kepada seluruh pendengar suara perawat RCM. Demikianlah dialog kita bersama Mas Adik Hidayat, Ketua DPK PPNI RSCM kita yang baru dalam Suara Perawat RSCM, dedikasi, kolaborasi, dan harapan baru. Bincang inspiratif menyambut Nursing Day yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025 mendatang. Baik, sekali lagi terima kasih sudah menonton episode Suara Perawat RSCM kali ini. Semoga cerita dan wawasan dari
Mas Adik Hidayat menjadi inspirasi dan semangat baru tidak hanya bagi perawat di RSCM, tapi juga seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk like and share ke teman dan keluarga kalian, supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar suara perawat Indonesia. Untuk update dan informasi selanjutnya, kamu follow kami di Instagram @ppni_rscm. Jika ada masukan atau saran untuk tema berikutnya, silahkan kirim ke DM kami melalui Instagram PPNI RCM. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan terus suarakan dedikasi perawat Indonesia. Saya Herwi Dayanatani, undur diri. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.